Selamat malam semuanya, saya Agung Nanda Priyadi. Hari ini saya akan mempresentasikan ringkasan dari modul pembelajaran perekonomian Indonesia. Mari kita langsung mulai. Materi 8. Sistem perekonomian dan kebijakan moneter lanjutan. Sejarah kebijakan moneter di Indonesia dan cara kerja Bank Sentral dalam 3 poin penting. Sejarah moneter pra-krisis 1997. Perjalanan moneter kita sangat dinamis. Di awal kemerdekaan, kita belum memiliki bank sentral formal dan sempat melakukan kebijakan pemotongan uang atau centering. Masuk ke Orde Lama, Indonesia mengalami hiperinflasi karena mencetak terlalu banyak uang untuk mendanai proyek politik pemerintah. Pada era Orde Baru, stabilitas mulai terjaga. Namun pada tahun 1997, kita dihantam krisis moneter hebat yang memaksa Indonesia mengubah sistem kurs menjadi pengambang bebas hingga hari ini. 4 senjata Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatur jumlah uang yang beredar. Bank Indonesia menggunakan 4 instrumen utama. Operasi pasar terbuka dengan melakukan jual beli surat berharga atau SBI. Cadangan wajib minimum mengatur persentase dana bank umum yang wajib disimpan di BI. Fasilitas diskonto memainkan tingkat suku bunga pinjaman antar bank. Himbauan moral mengajak perbankan agar bijak dalam menyalurkan kreditnya. Teori uang dan inflasi terakhir. Materi ini menekankan teori kuantitas uang. Intinya, jika jumlah uang yang beredar terlalu banyak dan melebihi kapasitas barang yang tersedia, maka nilai uang akan merosot dan terjadilah inflasi. Kebijakan moneter inilah yang mengontrol hal tersebut agar ekonomi tetap seimbang. Kesimpulannya, kebijakan moneter adalah seni menjaga keseimbangan jumlah uang agar tidak memicu krisis ataupun inflasi. Materi 9. Keuangan negara dan APBN. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang. Ini mencakup uang dan barang milik negara. Konsep ini dikaji melalui 5 pendekatan. Ada pendekatan objek, subjek, proses, tujuan, dan administratif. Dari sisi administratif, keuangan ini dikelola melalui APBN dan APBD. Dalam pengelolaannya, ada 2 versi asas yang digunakan. Asas versi lama adalah kesatuan universalitas tahunan dan spesialitas. Sementara itu, undang-undang menambah beberapa asas baru. Asas baru tersebut adalah akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, dan keterbukaan. Tujuannya demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Mari kita lihat struktur dalam APBN. APBN terdiri dari sektor pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara berasal dari perpajakan, PNBP, dan hibah. Sedangkan belanja negara digunakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintahan. Pengeluaran ini dibagi menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Terakhir, APBN memiliki peran krusial bagi negara berkembang. Fungsinya meliputi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Melalui kebijakan fiskal, APBN mengontrol pajak dan belanja. Hal ini memberikan efek pengganda bagi pendapatan nasional dan memicu pertumbuhan ekonomi. Materi 10 akan membahas kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah transaksi dagang antar negara berdasarkan kesepakatan bersama. Agar berjalan teratur, pemerintah membuat kebijakan khusus untuk mengatur struktur dan arah perdagangan tersebut. Aktivitas ini didorong oleh beberapa faktor, seperti perbedaan sumber daya alam, iklim, teknologi atau iptek, serta selera pasar. Tujuannya sangat krusial untuk menambah devisa negara, memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperluas pasar, hingga transfer teknologi yang modern. Dalam praktiknya, pemerintah menggunakan berbagai instrumen kebijakan. Contohnya adalah penerapan tarif atau pajak impor, pemberian subsidi ekspor, hingga pembatasan kuota impor. Secara garis besar, arah kebijakan ini terbagi menjadi 3 politik dagang. Politik proteksi, melindungi industri dalam negeri dari gempuran barang impor.
Politik dagang bebas, menghapus hambatan dagang demi efisiensi. Politik autarki, menghindari pengaruh negara lain demi kemandirian penuh. Kesimpulannya, kebijakan perdagangan yang tepat sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi 11. Siklus bisnis dan pengaruhnya terhadap keputusan investasi perusahaan, khususnya dalam konteks perekonomian Indonesia. Siklus bisnis atau siklus ekonomi adalah pola pergerakan naik turun dari sekumpulan aktivitas ekonomi suatu negara. Siklus ini umumnya berlangsung selama 8 hingga 10 tahun dan bergerak melalui 4 fase utama. Fasenya yaitu ekspansi atau peningkatan, titik puncak, kontraksi atau penurunan, hingga mencapai titik terendah atau palung. Fluktuasi ini sangat penting karena dapat memicu masalah ekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Untuk mengatasinya, pemerintah biasanya menerapkan kebijakan fiskal dan moneter sebagai penstabil otomatis. Bagi sebuah perusahaan, memahami siklus bisnis adalah kunci dalam mengambil keputusan strategis, terutama terkait investasi modal atau capital expenditure. Namun, keputusan investasi tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, tetapi juga oleh ketidakpastian politik. Sebagai contoh, pada tahun-tahun pemilihan umum, perusahaan di Indonesia maupun dunia cenderung mengurangi atau menunda investasi mereka. Berdasarkan real option theory, perusahaan lebih memilih untuk menunggu dan mengamati situasi sampai ketidakpastian politik menjadi lebih jelas dan kebijakan pemerintah yang baru terasa pasti. Selain faktor eksternal tadi, ada 2 faktor internal penting yang menjadi pertimbangan manajer. Pertama adalah growth opportunities, yaitu peluang atau kemampuan perusahaan untuk terus tumbuh di masa depan melalui proyek yang menghasilkan nilai keuntungan positif. Perusahaan dengan peluang tumbuh yang tinggi biasanya akan tetap agresif berinvestasi, bahkan di tengah kondisi yang tidak pasti. Faktor kedua adalah struktur modal atau leverage. Tingkat utang yang dimiliki perusahaan sangat mempengaruhi ruang gerak mereka. Perusahaan dengan utang yang rendah cenderung memiliki kesempatan bertahan lebih besar saat kondisi ekonomi sedang memburuk. Kesimpulannya, keberhasilan strategi investasi sebuah perusahaan sangat bergantung pada kemampuan para manajer dalam membaca transisi fase siklus bisnis, mengelola risiko politik, serta memaksimalkan peluang pertumbuhan internal perusahaan secara matang. Materi 12. Materi penting mengenai sistem perekonomian Indonesia, khususnya terkait pembangunan dan otonomi daerah. Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan hak, wewenang, dan kewajiban diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi ini berlandaskan pada prinsip nyata, bertanggung jawab, dan dinamis, serta dijalankan melalui 3 asas utama, yaitu asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Di sisi lain, pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dari aspek pendapatan, kesempatan kerja, hingga peningkatan kualitas hidup. Hubungan keduanya sangat erat karena pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan maksimal jika otonomi daerah diimplementasikan dengan baik. Penerapan ekonomi daerah membawa banyak dampak positif bagi kemajuan wilayah. Beberapa di antaranya adalah perkembangannya sosial budaya dan potensi lokal, pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang lebih mudah, serta terciptanya efisiensi biaya dan waktu dalam pelayanan publik. Meski demikian, sistem ini juga memiliki tantangan atau dampak negatif yang harus diwaspadai, seperti lambatnya perkembangan daerah yang miskin, potensi konflik atau kurangnya koordinasi antar wilayah, hingga risiko penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah.
Untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan penerapan otonomi ini, pemerintah menggunakan indikator strategis yang disebut Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat IPM. IPM mengukur 3 dimensi dasar, yaitu harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Melalui data IPM, pemerintah tidak hanya bisa menilai kinerja pembangunan, tetapi juga menentukan alokasi dana, alokasi umum untuk daerah. Tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia di era ekonomi saat ini adalah masalah kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti keterbatasan modal, serta faktor eksternal seperti belum kondusifnya aspek kelembagaan. Oleh karena itu, paradigma pembangunan kini bergeser dari yang semula bersifat dari atas ke bawah menjadi dari bawah ke atas, dengan fokus pada strategi pemberdayaan masyarakat atau pembangunan yang berpusat pada manusia melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Diharapkan kemandirian ekonomi rakyat dapat terwujud tercapainya kesejahteraan bersama yang adil dan merata di seluruh pelosok negeri. Materi 13 membahas poin penting seputar ekonomi dunia dan distribusi pendapatan. Di panggung global, roda ekonomi bergerak di bawah pengaruh dua sistem besar. Ada sistem kapitalis yang membebaskan hak milik individu dan sistem sosialis di mana pemerintah memegang kendali penuh demi pemerataan. Keterkaitan antar negara kini juga semakin kuat. Salah satunya melalui proyek konektivitas infrastruktur global seperti One Belt One Road. Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup jika dibarengi dengan distribusi pendapatan yang adil. Tanpa pemerataan, ketimpangan dan kemiskinan akan terus menjadi ancaman di masyarakat. Untuk mengukur tingkat kesenjangan ini, para ekonom menggunakan dua alat utama. Pertama adalah kurva Lorenz yang menggambarkan distribusi kemakmuran secara visual. Kedua adalah rasio Gini dengan skala 0 hingga 1. Semakin angkanya mendekati 0, berarti pendapatan masyarakat semakin merata. Sebaliknya, jika mendekati 1, ketimpangan tergolong tinggi. Kesimpulannya, ekonomi yang sukses bukan hanya tentang angka pertumbuhan yang tinggi, tetapi tentang bagaimana kemakmuran tersebut bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Lanjut ke materi 14, materi Bank Indonesia dan Kesehatan Perbankan. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang didirikan pada 1 Juli 1953. Sebagai bank sentral, BI memiliki satu tujuan tunggal yang sangat krusial, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini diukur dari dua hal. Pertama, stabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin dari angka inflasi. Kedua, stabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan besar tersebut, BI ditopang oleh 3 pilar utama. Pilar pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pilar kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. BI merupakan satu-satunya lembaga yang berhak mencetak, mengedarkan, hingga memusnahkan uang rupiah. Pilar ketiga adalah mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia demi menerapkan prinsip kehati-hatian. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, BI resmi menjadi lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah. Berbicara tentang pengawasan BI wajib memastikan bahwa setiap bank di Indonesia berada dalam kondisi sehat. Bank yang sehat adalah bank yang mampu menjalankan fungsi intermediasi, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memenuhi semua kewajibannya dengan baik. Untuk menilai tingkat kesehatan ini digunakan metode analisis bernama CAMEL yang terdiri dari 5 faktor utama. Capital atau permodalan, menilai kecukupan modal bank berdasarkan rasio CAR yang minimal harus sebesar 8%. Asset quality atau kualitas aset, menilai kualitas aktiva produktif seperti kredit yang disalurkan agar tidak terjadi kredit macet. Manajemen, mengevaluasi mengelola manajemen umum dan manajemen risiko bank.
earning atau rentabilitas, mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba agar usahanya terus berjalan. Liquidity atau likuiditas, menilai kemampuan bank untuk membayar semua utang jangka pendeknya saat ditagih. Jika ada bank yang melanggar aturan kesehatan ini, BI memiliki wewenang untuk mengambil tindakan tegas, mulai dari memerintahkan pemegang saham menambah modal, mengganti direksi, melakukan merger, hingga menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain. Yang terakhir, dalam operasionalnya, bank juga menggunakan instrumen suku bunga sebagai timbal balik atas dana. Ada suku bunga kredit untuk pinjaman yang bisa bersifat tetap atau mengambang, serta suku bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah tabungan atau deposito. Semua sistem ini dirancang agar perbankan kita tetap kokoh dan mampu menunjang pembangunan ekonomi nasional. Terima kasih, demikian penjelasan materi modul mata kuliah Perekonomian Indonesia modul 8 sampai dengan 14. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.